Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Gitu. Halo Sobat Monef, perkenalkan nama saya Didin Mujahidin. Saya bagian dari Monef Studio. Saat ini saya menjadi eksekutif asisten untuk founder gitu. Nah, oke, bertemu lagi dengan saya sebagai host dalam acara Monef Talk episode 15 begitu. Oh ya, untuk sobat-sobat Monef di rumah, bagi teman-teman yang belum nonton Monef Talk episode 14 bisa langsung dicek atau dilihat di YouTube kita Monef Studio gitu, atau nanti bisa saya kirimkan linknya di kolom komentar begitu. Untuk teman-teman yang baru pertama kali ikut Monef Talk, saya coba jelaskan terlebih dahulu gitu. Monef Talk merupakan bagian dari ekosistem Monef 4.0 yang dibangun oleh Monef Studio gitu. Monef Talk secara khusus dibangun sebagai platform obrolan topik-topik terkini tentang pembangunan, pengawasan, monitoring, dan evaluasinya. Nah, untuk malam ini kita akan membahas terkait dengan refleksi penanganan endemi HIV/AIDS, keberagaman gender dan seksualitas. Oke, tentunya tema ini juga masih menyangkut tentang ini ya, Hari Perempuan yang kemarin gitu ya, Hari Perempuan yang di tanggal 8 kemarin itu juga masih ada sangkutannya, apalagi membahas gender gitu. Nah, pada malam hari ini kita punya dua narasumber yang hebat dan satu moderator yang kita banggakan gitu. Nah, yang pertama ada Kak Slamet Raharjo selaku Koordinator Nasional GWL Indonesia, kemudian ada Mbak Caroline Thomas dari ini Advokasi Office HIV Research Unika Atmaja, kemudian dan juga ada Mbak Astri dari Senior Associate Monef Studio gitu, yang akan menjadi pematik obrolan kita. Oh iya Sobat Monef di rumah, jangan lupa untuk menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan di kolom komentar kita gitu. Nanti langsung akan kita bacakan, bisa juga di waktu saat pemateri menyampaikan atau nanti bisa di akhir gitu. Nah, oke, tanpa berpanjang waktu, saya serahkan kepada Mbak Astri selaku moderator pada Monef Talk malam hari ini gitu. Mbak Astri, saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak Mas Didin. Seperti tadi sudah sampaikan sama Mas Didin, saya Astri dari Monef Studio. Selamat malam semuanya, selamat malam Kak Slamet dan selamat malam Kak Caroline. Senang sekali. Selamat malam. Senang sekali malam ini kita bisa berkumpul bersama-sama dengan teman-teman yang terlibat secara langsung dengan isu-isu yang menangani penanganan endemi HIV/AIDS, dan mungkin sekarang ini isu tersebut agak sedikit terkesampingkan karena kita sudah selama lebih dari 2 tahun ini fokus kepada pandemi COVID-19 ini ya. Di kesempatan ini kita berkesempatan nih, maksud saya di kesempatan ini kita semoga bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman di Monef yang ikut bergabung di Monef Talk kali ini, supaya mempunyai pemahaman lebih baik mengenai HIV dan HIV/AIDS, bagaimana menyikapinya dan bagaimana memahami lebih jauh lagi mengenai hubungan antara keberagaman gender, seksualitas, dan HIV/AIDS. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama untuk memantik diskusi kita malam hari ini, mungkin sejauh mana ya penanganan endemi HIV/AIDS selama pandemi ini jika dibandingkan dengan masa normal? Apakah ada perbedaan ataukah masih sama? Mungkin ke Kak Caroline dulu. Ya, makasih untuk COVID ini pasti mempengaruhi banyak faktor gitu ya di dalam kehidupan kita, termasuk diantaranya mempengaruhi HIV, termasuk diantaranya layanan yang terkait dengan HIV. Di tahun 2020 itu sebenarnya ada survei cepat yang dilakukan oleh Jaringan Indonesia Positif. Sebenarnya ada beberapa survei yang lain yang kecil-kecil, tetapi mungkin dari sisi survei mungkin total responden yang paling banyak adalah memang yang dilakukan oleh Jaringan Indonesia Positif. Kurang lebih aku baca sambil ngeliat contekan. Kurang lebih dari sisi dampaknya memang banyak dari teman-teman orang dengan HIV itu mengalami kecemasan yang sekitar 41% mengalami kecemasan. Kemudian juga kecemasan ini juga bisa terkait dengan kekhawatiran tentang kesehatan kita sendiri, yaitu
sekitar 51% mengalami kekhawatiran. Kemudian juga selain dari memikirkan tentang kesehatan diri sendiri, mereka juga merasa khawatir dengan kesehatan dari keluarga. Jadi sekitar kurang lebih juga hampir 50% juga merasakan kekhawatiran terhadap keluarganya. Nah, selain itu juga terkait dengan stigma, juga ada mengkhawatirkan juga terkait stigma terkait dengan HIV. Kemudian juga ada sekitar 450 responden yang memiliki sisa obat gitu ya, karena kan biasanya kita ambil obat setiap bulan, sisa stok obatnya itu kurang dari 1 bulan. Jadi terutama ini terjadinya di awal-awal pandemi. Jadi memang karena hampir semuanya teman-teman yang mengakses ARV itu mengakses setiap bulan. Jadi kalau misalnya misalnya obat stoknya itu kurang dari 1 bulan yang diberikan kepada pasien, jadi agak mengkhawatirkan gitu ya, apalagi ketika kita harus bolak-balik ke layanan misalnya gitu. Nah, ketika harus bolak-balik ke layanan, resiko merasa beresiko terhadap COVID juga. Jadi sangat berpengaruh ya, gitu, terutamanya di awal-awal. Mungkin di belakangan ini udah nggak begitu gitu. Mungkin Mas Slamet ada tambahan? Ya makasih ya Kak Slamet, silahkan. Iya, terima kasih. Yang kami rasakan di lapangan sebagai salah satu populasi kunci. Jadi banyak yang kami terima laporan-laporan juga dari kawan-kawan di lapangan bahwa walaupun program penanggulangan HIV/AIDS tetap berjalan di masa pandemi ini, tetapi ada hambatan-hambatan. Di antaranya adalah misalnya kegiatan itu betul-betul nggak bisa dilaksanakan sama seperti ketika sebelum pandemi. Misalnya yang pertama itu ada keterbatasan jam buka layanan, karena layanan itu fokus pada isu pandemi. Yang awalnya buka 7 jam, 8 jam, akhirnya buka 2-3 jam. Yang kedua juga ada kekhawatiran dari kawan-kawan, misalnya kawan-kawan yang HIV positif, yang ketika mengambil obat ke klinik juga harus was-was, takut tertular, gitu, tertular pandemi maksudnya. Juga ya jelas aturan PPKM itu menghambat. Juga kemudian juga program penanggulangan HIV oleh petugas lapangan yang dikelola oleh kawan-kawan lembaga swadaya masyarakat itu nggak bisa langsung menjumpai kelompok dampingan kita, beneficiary kita. Jadi yang bisa dilakukan adalah pemberian informasi lewat online ya, lewat beberapa media sosial, lewat WhatsApp dan lain-lain. Kalau dulu langsung bertemu langsung, berhadapan langsung, bercengkraman langsung untuk memberikan informasi, mendistribusikan alat pencegahan, misalnya kondom, pelicin, jarum suntik dan lain-lain, sekarang itu nggak bisa dilakukan karena nggak bisa ketemu langsung ya. Lalu berikutnya adalah, masih ingat nggak ya, nggak tahu Mbak Olin waktu itu dengar nggak, sempat ada kecemasan ketika ada isu ARV kosong di Indonesia, obat antiretroviral untuk kawan-kawan yang HIV positif. Ada sesuatu yang mengkhawatirkan ketika itu gosipnya bahwa India adalah lockdown, nggak bisa mengirimkan obat ke Indonesia. Akhirnya isu itu sempat beredar, sehingga beberapa kawan-kawan yang biasanya mendapatkan obat untuk 1 bulan sekali, akhirnya ada yang 2 minggu sekali dan sebagainya. Ini kan soal nyawa ya sebenarnya obat ini. Walaupun itu gosip, tetapi secara psikologi itu sudah kena di kawan-kawan yang terutama yang konsumsi ARV. Lalu juga hal lain adalah misalnya kawan-kawan yang HIV positif itu kan perlu dikunjungi oleh pendamping sebaya untuk semacam PMO itu singkatan dari pengawas menelan obat gitu. Jadi ya itu juga terhambat. Artinya bahwa memang penanggulangan HIV tetap berjalan, tetapi tidak seperti sebelum masa pandemi. Jadi kami di LSM itu melakukan advokasi kepada pemerintah, jadi artinya dalam penanggulangan pandemi COVID-19 nggak boleh mengurangi hak-hak kawan-kawan untuk mendapatkan akses layanan terutama HIV/AIDS, karena kita punya hak atas kesehatan. Tidak boleh melakukan program untuk pandemi lain tetapi mengesampingkan hak-hak kawan-kawan populasi kunci atau orang yang hidup dengan HIV. Jadi intinya atau garis besarnya memang ada hambatan atau ada perbedaan. Kemudian yang menarik juga, kalau dulu itu tes HIV itu bisa dilakukan yang
kita sebut dengan mobile clinic, mobile VCT. Ketika petugas layanan datang ke tempat komunitas, datang ke tempat hotspot, atau datang ke tempat di mana kawan-kawan biasa berkumpul, dalam masa pandemi itu praktis itu tidak bisa dilakukan. Saya pikir itu beberapa catatan dari saya bagaimana penanggulangan HIV di masa pandemi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Karoli dan Kak Slamet. Ini sebenarnya jadi kita tahu nih bahwa sebenarnya pandemi ini menciptakan juga tantangan yang lebih berat lagi bagi teman-teman yang penderita HIV/AIDS di Indonesia ya. Mungkin nggak cuma di Indonesia, juga di seluruh dunia juga. Kembali lagi kan berarti masih banyak yang belum aware tentang adanya tambahan tantangan ini bagi mereka di pandemi. Kalau saya tarik lagi ke belakang misalnya, sejauh ini bagaimana sih sesungguhnya pemahaman masyarakat tentang HIV/AIDS, keberagaman gender dan juga seksualitasnya di Indonesia? Apakah mereka sudah cukup aware atau bagaimana? Mungkin Kak bisa mulai dari Kak Slamet dulu. Ya, terima kasih. Pemahaman masyarakat terkait dengan gender dan seksualitas ini masih belum ya. Jadi artinya tidak semuanya nggak paham, tetapi pemahaman itu sebatas pada kawan-kawan yang mau menerima keberagaman. Jadi artinya bahwa di kalangan kawan-kawan pegiat hak asasi manusia, di kalangan kawan-kawan yang bekerja di isu lembaga swadaya masyarakat, khususnya untuk kesehatan, ini sudah paham. Tetapi pemahaman saja itu tidak cukup sebenarnya. Perlu diimplementasikan dalam suatu tindakan atau perbuatan, gitu ya. Jadi memang bagaimana tentang gender ini menjadi sesuatu yang sangat sensitif. Jadi HIV/AIDS itu memang sangat sangat beririsan dengan isu soal gender, gitu. Jadi artinya masyarakat ini menurut saya ada masyarakat yang masih semacam konservatif, ada masyarakat yang sudah sangat sangat modern gitu. Kalau masyarakat yang konservatif ini dia paham soal gender, tetapi karena nilai-nilainya dia tidak bisa mengimplementasikan itu di dalam tindakan sehari-hari. Maksudnya dia menerapkan praktek-praktek heteronormativitas gitu, bahwa yang paling benar itu adalah hubungan antara laki-laki dengan perempuan, sehingga ketika ada sebutan gender yang lain, karena yang masyarakat pahami yang konservatif ini kan kalau gender ya hanya laki-laki dan perempuan, tidak bisa menerima adanya gender yang lain gitu. Artinya bahwa dia mempraktekkan dimulai dari ideologinya yang heteroseksisme, yang punya pemahaman bahwa yang benar adalah antara laki-laki dan perempuan, dipraktekkan dalam tindakan-tindakan yang heteronormativitas, yang benar adalah praktek hubungan antara laki-laki dan perempuan. Di luar itu dianggap salah dan tidak alamiah gitu. Jadi di masyarakat itu ada yang memang belum paham, ada yang sudah paham, tetapi nilai-nilainya itu nggak mau mengakui ada gender yang lain. Tetapi relatif di kalangan-kalangan kawan-kawan yang pegiat HAM, bekerja di NGO itu sudah mulai paham, ada yang sudah mempraktekkan nilai-nilai keberagaman atau nilai-nilai menerima semua gender itu. Artinya memang masih jauh dari harapan bagaimana kita akan terus memberikan informasi tentang keberagaman gender, keberagaman seksualitas kepada masyarakat lain. Ini semata-mata ya bertujuan untuk untuk salah satunya adalah untuk mendukung program penanggulangan HIV/AIDS, karena kita tahu di program penanggulangan HIV/AIDS itu ada namanya transgender perempuan, artinya itu perlu mendapatkan tempat untuk mendapatkan fasilitas, karena transgender perempuan ini menjadi salah satu populasi kunci, bahwa populasi kunci ini adalah orang-orang yang rentan
tertular atau menularkan HIV/AIDS. Di satu sisi, populasi kunci ini adalah menjadi ujung tombak di dalam program penanggulangan HIV/AIDS, dilibatkan oleh masyarakat. So, jadi perlu adanya sensitisasi gender di dalam program penanggulangan HIV/AIDS ini terus kita lakukan. Saya pikir kalau seberapa paham masyarakat, ya, saya nggak punya datanya berapa persen masyarakat yang paham. Saya nggak punya datanya berapa persen masyarakat yang sudah paham tetapi tidak mempraktekkan itu. Pada kenyataannya banyak terjadi kekerasan berbasis gender di masyarakat, baik terhadap kelompok-kelompok perempuan, kelompok-kelompok gender yang lain, misalnya transgender atau gender yang lain. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Silahkan Mbak Caroline kalau ada yang mau ditambahkan mungkin dari paparan. Iya betul, setuju dengan Mas Ahmad ya. Hampir aku sebut Mas Ahmad loh. Jadi memang yang selama ini yang di Indonesia itu memang kita kan punya nilai dan norma-norma gitu ya. Nah biasanya kalau nilai dan norma-norma di masyarakat itu biasanya mempengaruhi perilaku seseorang, gitu, termasuk nilai dan norma yang terkait dengan seksualitas. Nah misalnya laki-laki dan perempuan misalnya didorong untuk berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang sesuai dengan gender yang dengan norma yang berlaku gitu ya, misalnya laki-laki harus berperilaku seperti apa, perempuan harus berperilaku seperti apa. Secara umum misalnya laki-laki diharapkan untuk menjadi macho, perempuan diharapkan untuk misalnya selalu feminin gitu, selalu keibuan atau mungkin sebenarnya ada mungkin yang perempuan yang tidak punya trait seperti itu dan memang nggak harus dipaksakan. Saya sendiri ketika dites untuk psikologi memang saya punya misalnya contoh saya ketika di tes psikologi saya sebenarnya punya tingkat maskulinitas yang tinggi contohnya gitu, tapi saya sebenarnya biasa aja gitu, merasanya feminin. Nah biasanya kalau kegiatan yang di luar dari kerangka sosial yang dianggap misalnya lazim gitu ya, biasanya orang tersebut akan punya merasa perasaan bersalah benar-benar gitu. Nah, kadang-kadang kalau misalnya contohnya orang dengan heteroseksual pun, bukan hanya orang dengan misalnya yang berhubungan sesama jenis gitu ya, orang yang heteroseksual pun pasti dikecam kalau misalnya melakukan hubungan seks di luar pernikahan misalnya. Sementara kalau untuk teman-teman yang seksual gitu ya, pasti akan dikecam lebih berat. Kenapa? Karena kalau heteroseksual itu kan ada hubungan, misalnya ada pernikahan, ada yang di luar pernikahan, yang dikecam yang di luar pernikahannya, yang di dalam pernikahannya nggak dikecam. Tetapi kalau yang homoseksual gitu pasti kan selalu pasti di luar pernikahan gitu. Orang kan pasti memikirnya kan pasti selalu di luar pernikahan. Jadi otomatis pasti akan dikecam gitu. Nah, itu dia pemahaman itu yang tadi Mas Slamet bilangnya, ada juga yang konservatif, ada juga yang konservatif. Padahal mungkin gender itu bukan hanya laki-laki dan perempuan, spektrumnya mungkin luas. Gitu. Hanya laki-laki. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Kalau saya boleh menambahkan bahwa Silahkan. Masyarakat kita itu di dalam memahami penanggulangan HIV itu masih menyebut istilah seks bebas, gitu, ya. Padahal dalam penanggulangan HIV itu kan sebenarnya yang bermasalah itu seks yang beresiko. Artinya bahwa bagaimana apapun yang dilakukan oleh orang itu, siapapun mereka, kalau di dalam relasi seksualnya itu beresiko, dalam artian beresiko itu tidak menerapkan semacam setiap berpasangan, kemudian menggunakan kondom dan lain-lain. Jadi itu yang banyak difahami oleh masyarakat kita. Jadi masih menganggap seakan-akan orang yang kena HIV/AIDS itu adalah orang yang tidak bermoral, orang-orang yang berperilaku buruk, orang-orang yang jauh dari agama, pasti dia itu LGBT, pasti begitu biasanya yang disematkan. Saya pikir tadi saya itu tambahannya. Oke, masih berhubungan dengan masalah pemahaman tadi ya, kan tadi sudah dijelaskan mengenai HIV/AIDS dan hubungannya dengan keberagaman gender. Mungkin kita
kembali ke pertanyaan yang sangat dasar mungkin ya, supaya melengkapi diskusi kita. Apa sih penyebab atau penyembuh HIV/AIDS, dan kemudian apa hubungannya sebenarnya mereka dengan kelompok lesbian, biseksual, transgender, yang selama ini tuh selalu kembali tadi seperti Kak Selamat bilang dilabel sebagai penyebab dari HIV/AIDS gitu. Jadi sumber masalah dari HIV/AIDS itu. Bagaimana? Mungkin silahkan bisa Kak Selamat dulu atau Kak Caroline. Mungkin iya, Kak Olin dulu. Oke, kalau menurut aku mungkin ini juga sebagian, kalau penyebab HIV itu kan virus ya. Virus itu kalau kita dulu belajar biologi itu ada kayak familinya, genusnya, apa gitu-gitunya ya. Nah kalau HIV itu termasuk dalam famili HIV itu masuk dalam retrovirus gitu ya, retroviridae atau retrovirus. Nah, oleh karena itu obatnya memang namanya sekarang antiretrovirus. Itu memang asal dari nama sendiri atau dari golongan virusnya itu sendiri. Secara lebih mudahnya begitu. Kalau aku lihat sih mungkin terkait dengan gender, mungkin di awal-awal ketika memang HIV itu ditemukan di tahun 1981 itu mungkin karena memang ditemukannya banyak yang di teman-teman laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki gitu, dimana pada waktu itu mereka ada sekitar 5 orang yang ditemukan kasus gitu yang memiliki gejala yang sama. Mereka masih muda yang harusnya tidak punya penyakit itu, tetapi ketika dicek kok mereka punya satu kesamaan gitu. Nah pada waktu awal-awal itu namanya belum, karena memang belum diketahui penyebabnya apa, jadi karena yang banyak yang gejalanya itu terjadinya di teman-teman gay gitu ya, mereka waktu itu AIDS itu bukan namanya AIDS atau bukan namanya HIV karena itu mungkin belum ditemukan, jadi namanya adalah GRIDS. Jadi ada istilah namanya gay related immunodeficiency GRID. Ya, jadi namanya dulu GRID. Jadi mungkin sejak saat itu pemahaman orang adalah mungkin HIV itu selalu terkait dengan gay gitu ya. Padahal mungkin belakangan ini udah enggak gitu. Kalau memang misalnya kita mau lihat di Indonesia sendiri, kalau mau dilihat dari apakah dia homoseksual atau dari heteroseksual, kalau dari yang laporan yang ada dari Kemenkes, ini kurang lebih pasti angkanya pasti berbeda-beda ya, karena ini laporannya per bulan. Tapi yang dari total keseluruhan kasus itu hanya sekitar berapa dari teman-teman laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki itu hanya 23%, dan dari teman-teman waria justru hanya 1%. Jadi sisanya adalah yang lain-lain gitu. Jadi kan kalau dari 100% kita kurangin 23% aja, kurang 1%, 23 sama kurang 1%, berarti kan sisanya itu yang lain-lain gitu. Berarti sebenarnya yang paling banyak sekarang yang ada di Indonesia sebenarnya adalah HIV yang disebabkan penularannya karena hubungan heteroseksual, sebenarnya bukan karena homoseksual. Cuman karena memang sudah dari dulu dibilanginnya biang kerok gitu ya, jadinya sampai sekarang jadi keterusan gitu nyalah-nyalahin gitu. Harusnya kan nggak boleh begitu. Karena antara fakta dan persepsi itu kan nggak selalu sama gitu ya. Mungkin yang dirasakan selama ini mungkin selalu persepsi, tapi mungkin faktanya mungkin nggak selalu. Dan gitu Bang, selamat. Iya. Iya, kalau dari saya betul ya, stigma orang yang kena HIV itu selalu identik dengan G gitu. G itu penyebab HIV/AIDS. Itu karena memang asalnya bahwa di Indonesia itu orang pertama yang terinfeksi HIV itu memang dari komunitas LSL, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki. So, data dari Kementerian Kesehatan jelas menyebutkan bahwa yang paling besar data orang yang hidup dengan HIV adalah dari kalangan heteroseksual. Ya. Artinya homoseksual hanya sekian persen seperti yang disampaikan oleh Pak Olin tadi, sekitar 26%. Artinya
tuduhan-tuduhan itu kita bisa bantah bahwa yang paling banyak terkena HIV adalah dari kalau dari sisi orientasi seksual adalah yang dari heteroseksual. So saya juga ingin menyampaikan bahwa di dalam konteks penanggulangan HIV kita menyebutkan istilah LSL, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, tidak menggunakan terminologi LGBT, karena LGBT itu lesbian, gay, biseksual, transgender itu adalah identitas, nggak ada kaitannya antara penanggulangan HIV/AIDS dengan identitas. HIV/AIDS itu terkait dengan perilaku, apakah perilaku Anda itu beresiko atau perilaku aman. Jadi bicara soal perilaku adalah bicara soal hubungan seksual. Kalau di konteks penanggulangan HIV/AIDS di populasi kunci kita mengenal ada laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki yang di dalamnya itu memang bisa saja seorang gay, bisa saja seorang yang heteroseksual atau biseksual. Apapun itu ketika hubungan seksual antara laki-laki ketemu dengan laki-laki dalam tanda kutip dia punya, mohon maaf, punya penis itu bisa disebut LSL. Hubungan antara laki-laki dengan laki-laki itu tidak harus disebut gay. Banyak kok laki-laki yang heteroseksual bisa melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Ada faktor apa? Misalnya karena kebutuhan ekonomi, maka laki-laki itu bisa menjadi pekerja seks yang melayani pria. Begitu juga ya bisa saja itu terjadi di misalnya kalau kita di tahanan, memungkinkan ya di tahanan itu atau di penjara itu memungkinkan antara laki-laki dengan laki-laki bisa saja mereka itu berhubungan seksual. Mereka bisa kita sebut adalah LSL. Apakah mereka gay? Belum tentu gitu. Jadi di dalam konteks penanggulangan HIV/AIDS kita menggunakan istilah LSL. Jadi ini soal perilaku bukan identitas. Jadi artinya biasanya LGBT kita gunakan untuk pergerakan untuk kesetaraan hak asasi manusia. Sekali lagi di konteks penanggulangan HIV/AIDS kita menggunakan LSL karena ini soal perilaku. Ada laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, ada laki-laki yang berhubungan seks dengan perempuan. Saya pikir seperti itu kaitannya gitu. Kadang-kadang orang-orang suka salah memahami bahwa LSL itu pasti gay, belum tentu gitu ya. Saya pikir itu. Ya. Oke, makasih Kak Slamet dan Kak Olin. Tadi memang sudah sempat disebutkan oleh Kak Slamet mengenai kekerasan berbasis gender ya. Jadi saya juga ingin menanyakan apa saja sih dari ketidakpahaman atau kesalahpahaman lah ya dari 3 hal yang tadi, maksudnya antara hubungan antara HIV/AIDS dan hubungannya dengan kelompok lesbian, biseksual dan transgender. Selain kekerasan berbasis gender tadi yang sudah disebutkan, kira-kira masalah apa saja yang bisa disebabkan oleh ketidakpahaman itu tadi? Silakan. Saya dulu atau? Boleh. Ya, jadi stigma itu adalah cap buruk yang ditujukan oleh kelompok, yang ditujukan kepada kelompok-kelompok tertentu yang kebenarannya itu belum pasti. Nah, ketika stigma itu dipraktekkan menjadi bentuk diskriminasi, ya, diskriminasi kepada kelompok LGBT ini semakin membuat mereka itu rentan. Termasuk salah satunya adalah rentan terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS. Misalnya ketika ada seorang waria atau transgender perempuan datang ke layanan, mereka langsung dikata-katain, diolok-olokin, diketawain, akhirnya membuat kawan-kawan ini merasa enggan, malu, bahkan takut datang ke klinik. Akhirnya kan dia nggak bisa mendapatkan fasilitas layanan. Diskriminasi yang dilakukan oleh petugas layanan, misalnya di dalam melakukan konseling HIV, harusnya konseling itu kan untuk mengetahui seberapa besar transgender ini beresiko, tetapi yang ada kadang-kadang malah diceramai, makanya jangan jadi waria supaya nggak kena HIV, makanya jangan jadi gay supaya nggak kena HIV, kembalilah ke jalan yang benar, gitu-gitu masih saja terjadi. Jadi pemahaman soal keberagaman gender bagi petugas layanan itu sangat penting. Petugas layanan di sini itu harusnya memberikan informasi soal kesehatan, bukan menjadi ahli ceramah soal moral dan lain-lain. Saya pikir harus ditempatkan pada tempatnya seperti itu. Artinya sekali lagi bahwa stigma diskriminasi pada kelompok tertentu itu menempatkan kelompok-kelompok tertentu akan semakin rentan terkena HIV/AIDS. Jadi di dalam konteks penanggulangan HIV/AIDS kita nggak bisa menggunakan kata kamu, mereka, dia, gunakan kata kita.
ya kita itu antara siapapun dari. Jadi kalau dengan kata kita maka penanggulangan HIV/AIDS itu bisa kita atasi. Kemudian penggunaan kata kita itu merupakan cerminan dari bahwa kita itu bisa menerima siapa aja tanpa membedakan kamu, dia, mereka, dan lain-lain. Transgendernya pergi dari rumah tanpa membawa selembar kertas apapun, nggak membawa kartu identitas, akhirnya ini menjadi penghambat bagi kawan-kawan ini untuk bisa mengakses layanan kesehatan. Banyak yang saya jumpai dia HIV positif tapi nggak bisa mengakses obat karena nggak punya kartu identitas dan sebagainya. Banyak yang nggak bisa tes karena di beberapa layanan itu ketika tes harus menunjukkan kartu identitas. Jadi diskriminasi yang dibawa dari awal itu membuat dia semakin rentan dan nggak bisa mengakses layanan, termasuk layanan HIV yang membuat kawan-kawan ini ya menjadi tidak berdaya. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih Kak. Selamat Kak. Caroline, ada yang mau ditambahkan mungkin dari kalau sampai sekarang mungkin kita sedikit kita bicara tentang perlindungan sosial ya Pak. Kalau di Indonesia memang saat ini kan perlindungan sosial itu memang masih belum ada yang berdasar pada identitas gender. Jadi kalau misalnya perlindungan terhadap diskriminasi itu belum ada yang berbasis gender atau berdasarkan orientasi seksual atau orientasi gender. Nah, contohnya misalnya di tahun 2019 mungkin ya ada yang ingat di bulan November 2019 misalnya aku lupa Kejaksaan Agung ya itu waktu itu mengumumkan bahwa untuk perekrutan pegawai negeri misalnya ada frasa-frasa gitu ya di mana disyaratkan bahwa ini kalimatnya mereka ya tidak cacat mental termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku dalam kurung transgender. Itu disebutkan secara gamblang gitu ya di di pengumuman perekrutan calon pegawai gitu. Nah, walaupun setelah itu dirubah dan diganti gitu ya, tapi kan mungkin karena itu sudah menyebabkan sudah konflik gitu ya dengan mungkin memberikan kalimat itu jadi mengesampingkan bahwa teman-teman siapapun itu sebenarnya ya kita dengan gender apapun kita kan punya keahlian tertentu ya, tidak perlu kita mau kerja di mana kita juga harus punya keahlian, bukan hanya harus bekerja di Kejaksaan Agung aja gitu. Walaupun udah ditarik tapi maksudnya itu sudah menyebabkan satu insiden tertentu. Kemudian juga misalnya contohnya di tahun 2018, saya nggak tahu ini statusnya bagaimana sekarang. Ketika RKUHP di salah satu rancangan KUHP, mungkin Mas Slamet bisa update ini ya, masih ada nggak itu Mas Slamet? Yang di pasal 469 ayat 1 itu menyatakan bahwa setiap orang yang aku sambil baca ya, setiap orang yang melakukan perzinahan dengan orang lain dari jenis kelamin yang sama yang berusia di bawah 12 tahun harus dihukum paling lama 9 tahun. Nah, ini kan jadinya mengesampingkan dengan orang-orang yang harusnya gini pemikirannya adalah siapapun yang berhubungan seks dengan orang yang di bawah dari 18 tahun tanpa seizin, tanpa konsen, maksudnya hubungannya nggak konsensual gitu ya, harusnya dihukum dong, masa cuman yang sesama jenis. Kalau yang berhubungan yang lawan jenis tapi di bawah 18 tahun
memang nggak boleh dihukum gitu ya. Kenapa harus spesifik gitu di gender yang laki-laki dan laki-laki gitu ya? Maksudnya kenapa kalau yang dibawa apa yang terjadi gitu kalau memang misalnya nanti kalau misalnya ada kasus-kasus misalnya pemerkosaan seperti itu. Jadi itu yang akan menyebabkan sebenarnya potensinya jadinya ke kriminalisasi. Jadi harusnya itu diterapkan ke semua orang, tapi bukan hanya diterapkan di satu organisasi seks. Gimana tuh Mas Slamet, masih ada gimana? Iya. Jadi kalau saya boleh menambahkan, memang di satu sisi kelompok populasi kunci ini diajak bersama-sama pemerintah untuk penanggulangan HIV/AIDS. Tapi di satu sisi populasi kunci ini dikriminalkan lewat kebijakan, ya. Bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Kak Olin itu sudah diatur di dalam undang-undang yang lain, misalnya Undang-Undang Pelindungan Anak, kita nggak boleh melakukan hubungan seksual dengan anak yang di bawah 18 tahun. Tetapi semangatnya RKUHP ini kan memang pengen mengkriminalkan populasi kunci, terutama adalah mereka yang berhubungan lelaki sama lelaki, kan begitu. Bahkan beberapa peraturan ini sudah disahkan, misalnya seperti peraturan daerah di Bogor tentang penyimpangan seksual. Jadi masuk di situ seorang gay, seorang waria, mereka adalah disebut dengan kriminal dan layak untuk dihukum. Di beberapa peraturan daerah yang lain itu ada peraturan daerah tentang ketahanan keluarga yang semangatnya adalah mengkriminalkan hubungan sesama jenis. Lalu juga di RKUHP juga di rancangan RKUHP itu di pasal 481 dan pasal 483 itu ini sangat rentan kriminalisasi terhadap kawan-kawan yang bekerja untuk penanggulangan HIV/AIDS, karena di situ diatur siapa yang boleh memperkenalkan kondom, siapa yang boleh mendistribusikan kondom. Artinya kan orang-orang yang boleh memperagakan, mendistribusikan itu harus orang-orang yang mendapatkan surat resmi dari pemerintah. Jadi artinya jika RKUHP ini disahkan menjadi KUHP, kawan-kawan aktivis atau pegiat HIV/AIDS ini akan banyak terkena asal nih, akan dikriminalisasi nih, gitu, karena harus mengantongi izin resmi. So ini juga artinya RKUHP ini adalah bisa saja ini artinya menurut saya ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait dengan peran masyarakat di dalam ikut menginformasikan soal perencanaan keluarga. Artinya peran di situ kan kita bisa memperkenalkan atau membagi-bagikan kondom terkait dengan jumlah penduduk seperti itu. Artinya ya di satu sisi kita ingin penanggulangan HIV, di satu sisi orang yang disebut dengan populasi kunci ini juga dikriminalkan menurut negara. Jadi kadang-kadang agak bertenturan secara regulasi seperti itu. Kemudian di satu sisi juga saat ini saya informasikan bahwa kondom ini sangat langka di hampir di semua daerah. Kalau dulu pemerintah itu di dalam penanggulangan HIV/AIDS itu mendistribusikan kondom secara gratis kepada masyarakat atau populasi kunci untuk penanggulangan HIV, sekarang kelihatannya hampir di semua daerah itu kondom yang distribusi secara free itu langka. Saya pikir itu. Padahal pemerintah juga punya program 95, artinya memang program untuk penanggulangan HIV tidak didukung dengan fasilitas oleh negara. Ada kriminalisasi, ada kelangkaan kondom, kemudian ada diskriminasi berbasis gender dalam satu kebijakan, saya pikir itu. Oke, baik. Kita tadi sudah menyentuh sedikit untuk mengenai kebijakan, mengenai RKUHP ya. Mungkin saya ingin tanya lebih lanjut, bagaimana sesungguhnya kebijakan dari sisi kesehatan fisik maupun kejiwaan, dan juga perlindungan terhadap penyandang HIV/AIDS, dan juga kelompok masyarakat LGBT yang tereksklusi tersebut. Bagaimana? Mungkin ke Kak Olin dulu. Mungkin Mas Slamet dulu. Aku masih muter-muter itunya. Oh yes. Kayaknya sinyalnya ya.
Iya. Atau Mas Selamat ya? Oh. Iya, kalau ya banyak sekali kebijakan-kebijakan di Indonesia yang masih diskriminatif kepada populasi kunci. Populasi kunci kita sebut ya, populasi kunci itu ada LSL, ada pekerja seks, ada pengguna narkotika suntik, ya itu, kemudian ada transgender perempuan di sana. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diskriminatif, misalnya contoh aja peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan petunjuk pelaksanaan konseling untuk HIV. Misalnya anak di bawah 18 tahun ketika mereka mau melakukan tes HIV harus ada persetujuan dari wali di situ. Bagaimana mungkin anak ini harus minta izin kepada walinya atau orang tua sementara dia adalah seorang gay, sementara dia adalah seorang pekerja seks, sementara dia adalah seorang HIV positif. Apa yang terjadi kalau orang tuanya tahu? Nah, di satu sisi petugas layanan ini ketika melayani takut akan melanggar aturan itu, tapi di satu sisi ternyata anak di bawah 18 tahun itu banyak yang sudah melakukan seks aktif, banyak yang sudah HIV positif, banyak LSL dan juga transgender yang usianya masih di bawah 18 tahun. Kemudian ada juga yang aturan yang namanya petunjuk standar minimum pelayanan. Di situ tidak menyebutkan kata LSL dan juga pekerja seks. Artinya bisa saja ini senjata bagi pemerintah untuk tidak memberikan layanan secara maksimal kepada kelompok yang tidak disebut tadi. Juga rancangan-rancangan baik yang dalam bentuk rancangan atau aturan-aturan yang sudah disahkan. Relatif kalau dalam bentuk undang-undang belum ada diskriminasi untuk populasi kunci, tetapi yang peraturan daerah ini yang marak. Di Aceh kita tahu sendiri ya bagaimana mereka akan dihukum cambuk dan sebagainya gitu-gitu. Di beberapa daerah ada peraturan ketahanan keluarga. Kemudian kelihatannya polanya itu daerah-daerah itu akan latah, akan mengadopsi peraturan daerah tentang ketahanan keluarga yang isinya di copy paste. Seakan-akan daerahnya adalah daerah yang sangat religi dan ya ikut-ikutan aja. Jadi saya nggak tahu apa maksudnya mereka undang-undang ketahanan keluarga, tapi yang di dalamnya itu ada semangat untuk mengkriminalkan kelompok-kelompok tertentu gitu. Ini yang terjadi. Begitu juga saya juga menyoroti tentang peraturan daerah tentang penanggulangan HIV/AIDS. Hampir seluruh Indonesia, kabupaten, kota itu ada peraturan daerah penanggulangan HIV/AIDS. Tetapi di situ semangatnya adalah pengen mengkriminalkan orang-orang yang hidup dengan HIV/AIDS, gitu-gitu. Harusnya kan ayo kita bersama-sama. Jadi kesannya kok ancaman bagi ini, ancaman bagi seseorang yang berhubungan seks kalau dia positif tidak menggunakan kondom dan tidak memberitahukan pasangannya. Itu kan sebenarnya pasal-pasal yang sulit dalam pembuktiannya. Bagaimana seseorang yang melakukan hubungan seksual memberitahu pasangannya saya HIV positif loh, apakah kamu mau dan sebagainya. Siapa yang bisa melaporkan kalau begitu gitu? Itu kan sesuatu yang sangat privat, itu susah pembuktiannya. Jadi ya iya, tadi beberapa RKUHP ketahanan keluarga itu termasuk akan mengkriminalkan sampai ranah-ranah private, misalnya hubungan seksual pun akan diatur di situ. Jadi nggak boleh ini, misalnya ada BDSM yang akan dikriminalkan, padahal dua-duanya ini sepakat gitu-gitu. Banyaklah kebijakan-kebijakan di tingkat nasional dalam bentuk RUU yang itu berpotensi kriminalisasi kepada kelompok-kelompok populasi kunci atau kelompok-kelompok perempuan. Lalu di peraturan daerah sudah banyak yang jalan dan sudah banyak yang memakan korban. Misalnya kriminalisasi orang yang membawa kondom. Kondom itu selalu dijadikan barang bukti aja ketika ada misalnya ada tempat-tempat ngumpul case, lalu Satpol PP atau siapapun petugas aparat penegak hukum ketika menemukan kondom di situ, nah ini bisa menjadi barang bukti bahwa mereka telah melakukan hubungan seksual sesama jenis. Saya pikir itu dari saya.
Iya, sedikit menambahkan ya, kadang-kadang misalnya satu kementerian, kebijakan dari satu kementerian itu bisa bertentangan dengan kebijakan dari kementerian yang lain. Misalnya Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa untuk mencegah HIV ini tuh yang harus dilakukan dengan menggunakan logistik seperti ini, termasuk salah satu misalnya kalau misalnya penularan lewat seksual, yang jelas menggunakan kondom gitu, yang terbukti secara ilmiah gitu ya. Atau misalnya jangan, kalau misalnya teman-teman yang jarum suntik, jangan menggunakan jarum suntik secara bersamaan, pakailah jarum suntik yang baru misalnya ya. Jadi virus itu tetap di dalam diri seseorang, nggak dibagi-bagikan ke orang yang lain gitu kan. Kementerian Kesehatan melihatnya itu dari sisi kesehatan, tetapi dari yang misalnya kementerian yang lain gitu tidak melihatnya mungkin dari sisi kesehatan gitu ya. Nah, contohnya misalnya di Kementerian Sosial di 2019 itu ada pencanangan Indonesia bebas lokalisasi tahun 2019, lokalisasi prostitusi. Beberapa waktu yang lalu, ini saya cerita pribadi ya, beberapa waktu yang lalu saya sempat ketemu dengan teman-teman, staf dari Dinas Kesehatan Provinsi di Jawa Timur. Kita tahu ya di Jawa Timur itu ada Doli. Nah, Doli itu katanya dulu ada puskesmas yang di sekitar Doli yang katanya ke teman-teman tuh yang proteksinya di situ. Jadi udah Dinas Kesehatan pun udah membangun hubungan yang baik dengan mami-maminya di situ. Tuh, kemudian juga udah membangun baik dengan, kan pasti ada kayak semacam bodyguard gitu ya, apa istilahnya? Pokoknya bodyguardnya gitu ya. Udah membangun hubungan baik dengan bodyguardnya, dengan mbak-mbaknya sendiri juga udah membangun hubungan baik, dan mbak-mbaknya itu udah nyaman untuk datang di puskesmas tertentu gitu ya, untuk memeriksakan secara rutin untuk HIV-nya gitu. Biasanya ada 3 bulan, 6 bulan gitu. Jadi secara rutin memeriksakan HIV dan infeksi menular seksual. Setelah Doli dibubarkan, katanya tadinya kasus HIV dan IMS itu terkonsentrasi hanya di satu puskesmas itu tertentu ya. Katanya setelah Doli dibubarkan, hampir semua puskesmas di Jawa Timur itu punya kasus HIV dan IMS. Jadi sebenarnya karena juga main kucing-kucingan, karena memang nggak di satu tempat gitu ya. Jadi sekarang malah jadi tersebar. Nah, untuk membangun hubungan lagi dengan masing-masing itu juga jadi masing-masing teman-teman mungkin jadinya tadinya jangkauannya hanya satu daerah, jadi harus menjangkau dan meluas gitu ya, dan sumber dayanya juga mungkin harus jadi lebih banyak gitu untuk menjangkau di teman-teman. Jadi mungkin yaitu karena satu misalnya kementerian dan satu kementerian yang lain mungkin tidak melakukan hal yang sama, maksudnya tidak punya pandangan yang sama. Selain itu mungkin itu ya mungkin yang tadi kita sudah bahas, bahkan yang misalnya yang sifatnya masih rancangan KUHP, ada beberapa juga yang tadi sudah dipakai menjadi dasar surat edaran yang tadinya atas nama ketahanan keluarga, tapi sebenarnya itu adalah tujuannya adalah mengkriminalisasi. Padahal masih rancangan gitu ya, belum jadi KUHP, belum sah jadi KUHP gitu. Mas Slamet putus ya? Iya, Mas Slamet. Gangguan sinyal sebenarnya, Mbak. Oke. Kayaknya Pak, kalau Mas Sony langsung saya invite lagi gitu. Mungkin Mbak Asri bisa lanjutkan aja. Oke, saya lanjut sambil sekalian ya. Kira-kira dari setelah paparan mengenai kebijakan tadi, kira-kira bagaimana ya Monef monitoring dan evaluasi dapat berperan untuk mendorong kebijakan yang lebih baik di sektor ini? Gimana ya Mbak Olin? Mas Slamet dulu, aku capek. Iya, jadi artinya Monef itu bisa menyuarakan lewat saluran-saluran yang dimiliki, bisa membantu melakukan advokasi, memberikan dukungan kepada kelompok minoritas tertentu, terutama kawan-kawan yang rentan terkena HIV/AIDS gitu. Jadi misalnya banyak tuh kebijakan-kebijakan. Kalau dari sisi kami dari komunitas mungkin perlu didukung oleh Monef Studio. Kalau di Indonesia kita punya keluarga kelompok rentan. Artinya keluarga kelompok rentan ini secara rutin kita punya forum berdiskusi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif. Ada 3 hal yang perlu didukung
untuk diskriminasi, untuk penanggulangan HIV/AIDS. Misalnya saat ini negara kan sedang mewacanakan merubah undang-undang atau merevisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang penanggulangan HIV/AIDS, meluaskan makna dari kelompok rentan, termasuk di dalamnya itu memasukkan kelompok minoritas seksual. Yang kedua, kita perlu inisiasi terkait dengan undang-undang anti stigma dan diskriminasi. Yang ketiga, kita perlu juga mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang masih dalam bentuk rancangan untuk memasukkan mainstreaming gender, untuk kesetaraan gender, untuk dekriminalisasi kelompok-kelompok minoritas, termasuk kelompok-kelompok yang rentan terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS. Siapapun bisa menyuarakan bahwa ini ternyata kebijakan ini merugikan beberapa pihak. Jadi kita bisa membuat semacam penelitian bersama, diskusi bersama yang kita publish gitu ya. Monef Studio bekerja dengan kelompok-kelompok rentan, bikin diskusi atau penelitian singkat deh, atau survei singkat gitu-gitu yang bisa kita publish. Juga membuat semacam konten-konten atau tulisan-tulisan yang semangatnya adalah anti stigma diskriminasi bagi siapapun di dalam suatu kebijakan. Saya pikir itu, dan salah satu diskusi-diskusi seperti ini adalah bagaimana semangat kita untuk bagaimana kita berdiskusi bersama terkait dengan soal gender seksualitas agar ini tidak tabu lagi di masyarakat. Ini perlu kita diskusikan karena ini betul-betul salah satu problem sebenarnya di Indonesia. Jadi jangan tabu bicara soal kelompok minoritas, jangan tabu bicara soal HIV gitu-gitu. Monef Studio bisa mengadopsi beberapa data-data yang bisa ditampilkan untuk menjadi bahan diskusi, bekerja dengan beberapa kelompok rentan dan memberikan edukasi-edukasi terkait dengan HIV, kelompok-kelompok rentan lainnya. Saya pikir itu banyak hal yang bisa dilakukan oleh Monef Studio atau kelompok-kelompok masyarakat lainnya, dan ini tentu saja akan menjadi bahan advokasi kita. Gitu. Saya pikir itu. Setuju ya dengan Mas Slamet, karena memang information is power ya Mas Slamet. Jadi sebenarnya tanpa informasi gitu, dan sebenarnya masyarakat kita itu harus lebih harus lebih aware gitu dengan jangan cepat percaya dengan jangan cepat percaya dengan hoax. Itu ya, maksudnya mungkin Indonesia juga harus lebih banyak penelitian gitu. Jadi program-programnya itu berbasis bukti ilmiah gitu ya, bukan berdasarkan persepsi atau misalnya berdasarkan kesukaan atau tidak kesukaan terhadap sesuatu. Sebenarnya kan itu ya intinya. Iya. Ya. Baik, tadi udah kalau tadi bagaimana dari sisi rekan-rekan Monef ya, dan tadi Kak Olin sudah menyebutkan sedikit mengenai apa yang bisa dilakukan masyarakat. Saya mungkin menambahkan pertanyaan, kalau dari sisi masyarakat, bagaimana mereka dapat berkiprah untuk lebih mengapresiasi pluralisme atau keberagaman gender dan seksualitas agar pandemi HIV/AIDS bisa segera kita turunkan. Kira-kira bagaimana, Kak Slamet? Iya, artinya masyarakat nggak boleh diam, tidak hanya diam, akhirnya bersuara. Lewat saluran apapun kita harus bersuara. Jika kita menemui atau mendengar ketidakadilan yang berbasis gender, yang mendiskriminasikan orang-orang yang hidup dengan HIV/AIDS, jangan diam, suarakan lewat media sosial kita, gitu ya. Sampaikan kepada tetangga kita, sampaikan kepada orang lain. Jadi kita nggak boleh diam. Itu. Karena kalau kita diam artinya kita itu menjadi pelaku diskriminasi, saya pikir itu. Dan kita akan menjadi korban berikutnya jika kita diam. Jadi artinya yang pertama kita tidak boleh diam, membantu orang-orang yang menjadi korban, gitu-gitu. Juga kita bisa menulis
lewat channel apapun. Saya pikir sekarang itu kan nggak mudah ya, kita tidak sulit ya kita menyampaikan apa yang ada di pikiran kita. Kita bisa menyampaikan ketidakterimaan kita menyampaikan protes kita atas apa yang terjadi di sekitar kita. Saya pikir itu tidak boleh diam, membantu. Kita nggak boleh diam ketika ada orang lain yang mengalami diskriminasi, karena ketika diskriminasi itu sudah menimbulkan keresahan atau luka fisik, itu bukan ranah pribadi lagi, dan ini sudah menjadi ranah umum dan kita perlu berpartisipasi untuk itu. Kita harus kritis, kita harus kritis, nggak boleh menerima apa adanya. Kalau bahasa Jawa itu nurut ing pandum, artinya kita nggak boleh hanya bersabar, memang kita harus berjuang ya kalau ada ketidakadilan. Jadi kita nggak boleh menyerahkan kebijakan-kebijakan itu pada yang berkuasa. Kita harus kritis jika memang ini nggak masuk akal, jika ini berpotensi merugikan diri kita sendiri. Artinya siapapun, karena di dalam aturan pembuatan kebijakan ada partisipasi masyarakat, gitu. Ada partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan. Jadi artinya bahwa kalau selama ini kita tidak pernah diundang oleh pembuat kebijakan untuk mendengar aspirasi kita, minimal kita bersuara lewat apa yang kita punya, media-media apa yang bisa kita gunakan untuk menyuarakan itu. Saya pikir itu. Kalau dari saya sih sebenarnya sesederhana, misalnya jangan, kita nggak selalu melihat kekerasan berbasis gender itu hanya misalnya teman-teman, mungkin memang ada kelompok-kelompok yang lebih rentan gitu ya terhadap misalnya kekerasan yang berbasis gender. Tapi mungkin ada misalnya kalau kita bilang oh laki-laki nggak mungkin mengalami kekerasan berbasis gender, itu salah, karena semua orang sebenarnya punya potensi untuk mengalami kekerasan berbasis gender. Jadi tanpa memandang dia itu siapa, gendernya apa gitu ya. Jadi semua orang sebenarnya berpotensi untuk mengalami kekerasan berbasis gender. Jadi jangan anggap aja semua orang yang mengalami pelanggaran hak tanpa melihat dia berbasis apa gitu ya. Anggap aja kalau misalnya itu terjadi di keluarga kita, coba kalau misalnya itu terjadi di kakak kita, orang tua kita gitu. Jadi sesederhana itu. Jadi kalau kita nggak mau diperlakukan seperti itu, jangan juga memperlakukan orang lain seperti itu. Biasanya kita nggak tahu kapan kedepannya gitu, apakah kita akan mengalami hal yang sama atau enggak gitu ya. Nggak harus kita mikirin yang muluk-muluk gitu ya kalau menurut saya. Jadi pikirkanlah yang sederhana, apa yang terjadi kalau hal tersebut terjadi ke keluarganya kita. Iya, saya juga sepakat dengan Mbak Caroline bahwa memang kalau bicara soal gender seakan-akan itu identik dengan perempuan. Pelaku kekerasan gender itu pasti dengan laki-laki. Korban kekerasan berbasis gender itu pasti perempuan. Ingat bahwa kekerasan berbasis gender betul, siap gender apapun bisa menjadi korban dari kekerasan berbasis gender ini, karena adanya norma-norma di masyarakat yang mengharuskan laki-laki harus seperti ini, perempuan harus seperti ini. Stereotip gender ini menjadi bakal kekerasan berbasis gender pada orang bergender tertentu. Artinya bahwa ketika ada orang lain yang melakukan kekerasan berbasis gender, minimal kita sendiri tidak melakukan itu. Ya. Minimal kita tidak ikut-ikutan melakukan kekerasan berbasis gender, baik secara langsung maupun kekerasan berbasis gender online, ya, KGBO bahasanya. Jadi kita sering mendengar ya kekerasan berbasis gender yang dituduhkan kepada orang lain yang dilakukan lewat media, gitu. Jadi minimal sesimpel itu kita tidak melakukan itu kepada orang lain. Gitu. Saya pikir itu. Oke, terima kasih banyak Kak Slamet dan Kak Olin ya. Betul sekali ya, itu semua mulai dari diri kita sendiri. Untuk kalau kita tidak ingin diperlakukan seperti itu, ya kita jangan memperlakukan orang seperti itu juga ya. Oke, kita cek lagi Mas Didin, katanya ada pertanyaan, tapi saya coba scroll kok nggak nemu ya. Oke. Tapi beberapa pertanyaan saya rasa ini sudah dijawab oleh Kak Slamet dan Kak Olin. Mungkin setelah saya ini pilah itu ini dari Mbak Umi sih, tentang bagaimana awareness tentang keberagaman gender dan seksualitas di
pada masyarakat kita, kemudian juga dari berbagai permasalahan yang ada, sejauh mana komunitas telah berupaya melakukan advokasi terkait dengan kebijakan. Ada dua itu sih mungkin, Kak. Ya, saya coba merespon singkat. Dari kelompok minoritas dan rentan, kelompok LGBT, kelompok LSL sudah membentuk komunitas kelompok rentan yang kita secara aktif melakukan diskusi dan kita mengupayakan 3 hal. Ada 3 hal yang akan kita lakukan di dalam melakukan advokasi, menginisiasi rancangan undang-undang anti stigma diskriminasi. Yang kedua, mendukung pemerintah untuk merevisi undang-undang tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, kita pengen menginsert atau memasukkan isu-isu anti diskriminasi dan keberagaman gender pada kebijakan yang sekarang di dalam pembahasan itu. Jadi itu soal kebijakan. Kemudian kita juga menulis di beberapa media tentang keberagaman gender, tentang anti stigma diskriminasi. Kita mengcounter narasi-narasi yang sengaja pengen merendahkan kelompok-kelompok lain atas dasar orientasi seksual, identitas gender maupun status HIV. Kita semacam bikin counter narasi ya, bahwa tulisan yang kemarin Anda baca adalah itu tidak berdasar, tidak ada datanya, tidak ilmiah, maka kita memberikan tulisan-tulisan yang lain. Saya pikir ini usaha-usaha dari komunitas, dan tentu saja ini kita lakukan dengan semangat inklusif ya, jadi kita tidak akan berjuang sendiri. Kita akan berjejaring dengan kelompok-kelompok lain, misalnya kalau memang kerja sendiri itu memang berat ya, jadi kita melibatkan kelompok perempuan, kelompok masyarakat adat, kelompok-kelompok yang lain gitu ya, untuk bersama-sama untuk bagaimana di Indonesia supaya kebijakan yang selama ini diskriminatif pada kelompok tertentu itu bisa direvisi atau bahkan dicabut, dan semangat kedepannya itu ada undang-undang anti stigma dan diskriminasi. Saya pikir itu terkait dengan apa yang dilakukan oleh komunitas, dan tentu saja kita mengharap dukungan dari publik yang publik ini tentu setuju bahwa kita tidak boleh mendiskriminasi kelompok lain atas dasar apapun, ya. Bahwa garisnya yang sama adalah kita sama-sama manusia, punya hak yang sama. Saya pikir itu. Kak Olin, ada yang ingin ditambahkan? Kalau dari saya nggak banyak yang ditambahkan, karena memang teman-teman komunitas, kalau terutama di komunitas HIV itu terkenal dengan cerewet. Jadi kalau ada yang maksudnya kebijakannya itu sebenarnya yang tidak seharusnya, itu biasanya juga pasti akan ada yang bereaksi. Saya nggak bisa bilang soalnya banyak banget kebijakannya yang sudah coba di-counter oleh teman-teman. Ya, tapi mungkin tadi mungkin juga sekaligus menyambung dengan pertanyaan yang sebelumnya tentang aspek kesehatan mental ya, apa makin memburuk apa enggak. Indonesia mungkin salah satu dari yang harus kita perhatikan adalah salah satunya mungkin di kesehatan mental ya. Di RPJMN mungkin kita tahu ya, banyak yang masuk, terutama termasuk misalnya HIV gitu ya, HIV, TB, malaria, terus misalnya gula darah, tekanan darah tinggi, dan yang lain-lain. Tetapi kesehatan jiwa itu masih belum masuk gitu yang di dalam salah satu RPJMN. Benar nggak ya? Setahu saya memang masih belum ya. Jadi maksudnya masih kurang gitu fokus kita terhadap kesehatan jiwa. Padahal kan kita bilang, kalau kita bilang sehat itu kan bukan hanya sehat jasmani ya, tapi juga sehat juga secara kejiwaan gitu ya. Nah, salah satu kendala mungkin di Indonesia itu, misalnya contohnya psikiater di Indonesia itu hanya ada 700-an orang. Nah, dengan memperhatikan jumlah persentase, misalnya hanya 70% di antaranya itu berada di Pulau Jawa gitu ya. Sisanya itu 30% scatter gitu, ada di Kalimantan, ada di mana. Jadi sebenarnya kita masih banyak yang Jawa sentris gitu ya hitungannya.
dan memperhitungkan jumlah orang Indonesia yang 200, sekarang berapa, 267 juta orang ya, dengan jumlah psikiater di Indonesia yang cuma 770-an orang, dibagi dengan jumlah apa namanya, jumlah penduduk gitu di Indonesia ya. Jadi mungkin kalau ini kalau hitung-hitungannya satu psikiater harus mampu melayani sekitar 323.000 orang gitu ya. Mungkin dia nggak tidur, nggak makan, nggak mandi gitu ya. Jadi mungkin salah satu PR kita di Indonesia memang peningkatan SDM terutama untuk kesehatan jiwa. Iya. Sebenarnya nggak harus Kalau psikiater, juga apalagi iya. dan mungkin teman-teman gitu ya di komunitas bisa mungkin di task shifting beberapa tugas. Iya. Kalau saya boleh menambahkan sedikit dari Mbak Olin ya soal kesehatan mental, iya harus kita akui bahwa di Indonesia program penanggulangan HIV/AIDS masih berfokus pada kesehatan fisik, kesehatan mentalnya belum, gitu ya. Artinya bahwa banyak populasi kunci yang mengalami diskriminasi, yang membuat mentalnya terganggu. Orang dengan HIV/AIDS juga di dalam penerimaan statusnya itu belum sepenuhnya bisa, kemudian terkait dengan kelompok minoritas tertentu soal konsep penerimaan diri kalau dia adalah seorang gay itu juga perlu dibantu soal kesehatan mentalnya. Nah, baru-baru ini juga kami dari jaringan nasional, 6 jaringan nasional bekerja sama dengan UNAIDS membuat panduan kesehatan mental bagi orang yang berisiko terkena HIV/AIDS. Buku panduan ini akan kami serahkan kepada pelaksana program HIV, bagaimana menghadapi kelompok-kelompok minoritas tertentu yang mereka punya permasalahan dengan kesehatan mental. Juga kalau dari GWL-INA sendiri, kita bekerja sama dengan salah satu psikolog provider. Jadi kami bekerja sama dengan salah satu provider yang kita dapat semacam melakukan konsultasi gratis terkait dengan konsep penerimaan diri, terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender. Mereka juga memberikan konsultasi gratis kepada kawan-kawan yang dengan status HIV positif ketika belum bisa menerima dan bingung mau kemana, itu bisa kita bantu. Jadi jika kawan-kawan nanti membutuhkan konsultasi psikologi, nanti bisa menghubungi GWL-INA lewat websitenya. Itu sih kita kerjasama dengan kalau boleh saya sebut, ini bukan iklan ya, tapi kawan-kawan nanti bisa lihat ada namanya provider namanya Hatiplong, mitra kerja kita yang kawan-kawan bisa mengakses itu jika pengen dapat konsultasi gratis terkait dengan layanan kesehatan mental untuk kelompok minoritas dan orang yang hidup dengan HIV. Hatiplong namanya ya Mas Lam. Iya, Hatiplong, silakan diklik. Kalau klik langsung itu nanti akan berbayar, tetapi jika menghubungi GWL-INA untuk meminta semacam voucher, kami punya voucher 50% atau bahkan free, konsul psikolognya itu sangat ramah terhadap kelompok minoritas manapun dan profesional banget. Sebenarnya ini bisa saya sampaikan keyakinan ini karena beberapa pengalaman mereka lebih plong gitu ya setelah mereka berkonsultasi gitu. Jadi ini psikolog-psikolog yang profesional yang bisa membantu kita sebagai sesama manusia untuk sama-sama berdiskusi jalan keluar seperti apa yang harus kita lakukan bersama-sama. Gitu. Oke, makasih. Sama di masa COVID ya. Ya, kembali lagi teman-teman yang ingin tadi seperti disampaikan Kak Slamet yang mau konsultasi mungkin bisa menghubungi GWL-INA dulu supaya bisa mendapatkan voucher ya, lumayan 50% atau bisa sampai mungkin gratis. 50% ya Kak Slamet? Iya, gratis pun boleh akan kita kasih ya. Jika yang tidak mampu membayar, tapi bagi yang mampu ya silakan membayar. Gitu. Ya, oke, baik. Oke, terima kasih. Ternyata udah 1 jam ya, nggak kerasa diskusi dengan Kak Slamet dan Kak Caroline. Ternyata menyenangkan sekali di Monef Talk edisi 15 kali ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya dari diskusi kita. Yang pertama dari catatan saya itu kita pahami isu-isu mengenai penanganan endemi HIV/AIDS, bagaimana menyikapinya,
dan bagaimana memahami hubungan antara keberagaman gender, seksualitas, dan HIV/AIDS. Tapi sangat disayangkan juga bahwa kita juga tahu bahwa masih banyak kesalahpahaman, masih ada kekerasan berbasis gender, diskriminasi sampai ke layanan publik, dan juga stigma yang disematkan kepada teman-teman penyandang HIV/AIDS. Dan ini juga diperparah dengan keadaan pandemi kali ini ya. Mereka lebih sulit mengakses pelayanan kesehatan dan juga mendapatkan obat yang seharusnya didapatkan secara reguler. Dengan memahami keberagaman, kita bisa lebih berempati, berkasih sayang ya, terutama terhadap teman-teman penyandang HIV/AIDS, dan juga bisa membantu mengadvokasi dan menyuarakan mengenai concern teman-teman penyandang HIV/AIDS. Tadi seperti yang dikatakan oleh Kak Slamet, kita sekarang menggunakan kata kita dalam penanggulangan HIV/AIDS, nggak cuma kamu, dia, mereka, tapi kita bersama-sama menanggulangi HIV/AIDS ini. Mungkin ada yang ingin ditambahkan sebelum kami tutup diskusinya, Kak Slamet dan Kak Caroline? Ya, yang pertama mari kita jaga diri kita untuk tidak terkena HIV/AIDS ya. Lakukan jika memang kita aktivitas seksual kita aktif, lakukan dengan cara yang aman gitu ya. Kemudian kita juga perlu memberikan dukungan kepada kawan-kawan yang HIV positif, dukungan dalam bentuk bukan mengkasihani tetapi membantu melakukan advokasi apa yang menjadi permasalahan, apa yang mereka hadapi. Jadi kita berpartisipasi, karena orang dengan HIV ini tidak perlu dikasihani, tapi kita support apa yang sedang kita perjuangkan bersama, gitu ya. Yang kedua juga kita perlu belajar memahami soal keberagaman gender. Perlunya kita memahami itu semua supaya kita tidak gampang menghakimi, ya, bahwa orang yang berbeda dengan kita itu pasti salah. Bagaimana kita menghargai keberagaman itu, bagaimana kita mulai sensitif terhadap diskriminasi yang ada di sekitar kita. Tentu saja kita sama-sama tidak boleh diam, kita bisa lakukan dengan cara kita sendiri yang sangat sederhana bagaimana untuk menurunkan stigma dan diskriminasi pada orang lain. Saya pikir semangatnya itu, mari kita dukung program pemerintah untuk penanggulangan HIV/AIDS dengan tidak mengkriminalkan populasi kunci. Terima kasih. Baik, kalau dari aku tambahan sedikit, HIV itu virus ya, jadi sama seperti COVID, kita sudah tahu penyebabnya apa, kemudian cara pencegahannya seperti apa, lakukanlah itu gitu ya, yang kalau memang kita merasa kita beresiko, lakukanlah langkah-langkah pencegahan. Kalau kayak COVID kita udah tahu jalur masuknya, misalnya lewat jalur pernafasan, kita pakai masker, kita tutup. Sama dengan HIV juga, kita udah tahu jalur masuknya lewat mana, jalur itulah yang kita tutup gitu. Kita udah tahu cara perlindungan mana, itulah yang dilindungi. Itu sesederhana itu kalau untuk HIV. Dan HIV kan memang karena tidak menular karena bukan airborne ya, bukan kayak COVID gitu ya. Maksudnya tidak menular melalui udara gitu. Jadi jangan juga mendiskriminasikan orang. Dan kemudian tadi kita sudah sedikit bicara tentang keberagaman gender, karena kalau keberagaman gender kita nggak cukup cuma 1 jam ngobrolnya ya, karena ini sesuatu yang panjang dan lebar. Kalau training juga mungkin berapa hari gitu. Udah TOT, kalau TOT udah berapa hari gitu ya. Nah, kita harus mengerti bahwa gender itu bukan hanya laki-laki dan perempuan, jadi ada spektrum di antara laki-laki dan perempuan itu. Mungkin yang terekstrim adalah laki-laki dan perempuan, tetapi ada di antaranya. Dan sebenarnya HIV itu tidak mengenal gender mana. Sama ketika COVID itu nggak mengenal orang dengan status sosial tinggi, oh saya nggak mau masuk ke dia, nggak ada kayak gitu ceritanya. HIV sama dengan HIV itu bisa masuk kemana aja gitu selama kita berperilaku beresiko. Jadi jangan melihat menitik beratkan HIV itu pada satu gender tertentu, hanya gitu pada satu gender gitu. Jadi banyak yang kita bisa belajar sebenarnya dari COVID gitu ya, kita bisa gunakan di dunia HIV.
gitu ya. Jadi banyak membaca, kemudian jangan juga menutup diri terhadap informasi-informasi baru seperti kata Mas Selamat tadi. Itu, dan ingat kalau misalnya apapun yang terjadi gitu ya, kalau misalnya dengan orang lain jangan sampai hal itu terjadi kita. Kalau kita nggak mau direndahkan, kita jangan merendahkan orang lain. Kalau kita nggak mau didiskriminasi, kita juga jangan mendiskriminasi orang lain. Dengan hal-hal yang sederhana, misalnya seperti tidak berkomentar misalnya di sosial media yang nggak perlu gitu ya, mendingan kita ngapain gitu ya, mendingan kita spend time dengan anak kita, atau ngapain daripada kita komentar yang nggak penting di sosial media tentang lu tuh harusnya hidupnya begini, nggak perlu, karena dia orang itu sendiri pasti tahu gitu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi nggak perlu kita mengomentari hidup orang gitu ya. Itu jadi Oke, baik, terima kasih banyak Kak Karolin dan Kak Slamet. Oke, saya kembalikan ke host ya. Terima kasih banyak sudah mengundang kami. Oke, baik. Terima kasih Mbak Astri. Ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Slamet dan Kak Karolin untuk diskusinya. Memang kita cukup mendalam tadi ya terkait dengan pembahasan HIV dan AIDS ini. Saya juga mendapat gambaran baru terkait dengan keberagaman gender. Kemudian juga ternyata tadi ada komunitas terkait dengan ini yang disampaikan Kak Slamet tadi. Kemudian juga sudah punya poin-poin yang akan mungkin digulirkan untuk mendukung komunitas yang rentan gitu atau mendukung masyarakat yang rentan gitu. Oke. Baik. Saya selaku host mengucapkan terima kasih yang banyak juga kepada Kak Slamet dan Kak Karolin, juga kepada Mbak Astri untuk Monef Talk pada malam hari ini gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman di rumah yang masih ingin mendalami topik-topik ini, nanti bisa langsung kontak Kak Karolin dan Kak Slamet gitu, atau juga bisa kontak kita, nanti bisa kita obrolan lagi terkait dengan tema-tema HIV dan AIDS gitu, dan juga keberagaman gender gitu. Baik, untuk sobat-sobat Monef di rumah yang mungkin tadi ketinggalan beberapa live kita atau kepotong di tengah, bisa juga disaksikan di YouTube kita, mungkin besok sudah kita tayangkan di YouTube gitu. Oke, sampai di sini dulu diskusi kita pada Sabtu malam Minggu ini, Mbak ya. Menarik, Sabtu malam Minggu kita justru diskusi gitu ya. Yang mungkin ya waktunya jalan-jalan, mungkin habis diskusi kita bisa jalan-jalan gitu. Oke, terima kasih semuanya, sangat produktif malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih semuanya kawan-kawan. Terima kasih Monef Studio. Baik, saya juga mewakili Monef Studio. Mohon maaf kepada Kak Karolin dan Kak Slamet apabila ada kesalahan. Oke, sampai jumpa di episode Monef Talk selanjutnya, teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin foto dulu ya. Waalaikumsalam Boleh. warahmatullahi wabarakatuh.